Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube saya Nurul Badriah. Ya. Kali ini saya akan membahas tentang paspor. Ya, jadi paspor ini merupakan salah satu syarat wajib bagi warga negara Indonesia yang akan berpergian ke luar negeri, baik untuk kepentingan pribadi, diplomasi ataupun dinas. Ya. Jadi yang paspor di Indonesia itu jenisnya ada banyak, namun yang umumnya itu ada 3 yang digunakan, yaitu paspor biasa seperti ini ya Bapak Ibu. Ini adalah paspor biasa yang biasa digunakan untuk seluruh warga negara Indonesia yang akan berpergian ke luar negeri. Paspor biasa ini 48 halaman ya, atau biasa dikenal dengan paspor hijau. Jadi ini untuk tujuan wisata maupun untuk umroh atau haji biasa menggunakan paspor hijau ini. Kemudian ada paspor diplomatik ya. Jadi paspor diplomatik ini tujuannya adalah untuk kepentingan diplomatik atau untuk kepentingan dinas suatu diplomasi ke luar negeri ya, untuk kepergian misalkan ke dubes. Nah, itu bisa menggunakan paspor diplomatik ya, biasanya warnanya itu hitam ya, dan itu dikeluarkan oleh dinas luar negeri ya, Departemen Luar Negeri. Kemudian yang ketiga adalah paspor dinas. Biasanya ini dikeluarkan oleh suatu misi diplomatik ya, suatu lembaga atau semacam kedutaan gitu ya, instansi bagi ASN atau pegawai negeri. Biasanya dikeluarkan paspor dinas, tujuannya untuk kepentingan di luar urusan pribadi. Jadi kepentingannya adalah untuk keperluan bekerja atau dinas, untuk belajar. Nah, itu biasanya terkenal dengan paspor biru ya. Jadi ada 3 yang umum digunakan. Jadi untuk Bapak Ibu yang saat ini mau umroh atau haji, yang dipilih adalah paspor hijau, paspor biasa ya. Mau bentuk elektrik atau bentuk yang biasa juga bisa ya. Semuanya sekarang alhamdulillah dipermudah dengan adanya M-Paspor. Jamaah lebih mudah mengisi M-Paspor di HP-nya masing-masing. Jadi apa aja yang perlu disiapkan nanti akan saya jelaskan ya. Untuk pemberkasan paspor, sebelum paspor dibuat itu ada beberapa dokumen yang harus disiapkan. Yang pertama adalah KTP, KK, kemudian akte atau ijazah atau buku nikah. Itu yang harus disiapkan. Kalau untuk umroh atau haji harus ada tambahan surat rekomendasi dari travel dan surat izin travel, itu harus disertakan. Semua berkas atau dokumen dipastikan nama, ejaan nama ataupun tempat tanggal lahir semuanya sudah sesuai. Bila ada ketidaksesuaian maka bisa diperbaiki dulu. Untuk dokumen yang digunakan seperti akte, buku nikah atau ijazah, itu bisa dipilih salah satu ya Bapak Ibu. Jadi tidak tiga-tiganya, namun bisa dipilih salah satu.
Bila tidak mempunyai akte lahir, bisa memakai buku nikah. Bila buku nikah rusak atau hilang, bisa memakai ijazah. Jadi fleksibel, bisa dipilih dari 3 dokumen ini yang Bapak Ibu miliki. Setelah dokumen sudah lengkap untuk keperluan umroh ataupun haji, terutama umroh ya, karena kalau umroh itu setelah data lengkap, dokumen lengkap bisa diserahkan ke Kemenak. Kalau di Kemenak sudah selesai, nanti akan mendapatkan surat rekomendasi dari Kemenak, kemudian daftar paspor melalui online di M-Paspor. Alhamdulillah sekarang sudah ada aplikasi yang mempermudah jamaah untuk bisa mendaftar secara online tanpa harus antri panjang, Bapak Ibu. Jadi langsung bisa M-Paspor, melalui M-Paspor dokumen semua diupload di situ, mengisi data, memilih tanggal dan memilih tempat imigrasi mana yang akan dituju. Kemudian melakukan pembayaran melalui billing yang harus dibayarkan dalam waktu 2 jam. Ini yang harus Bapak Ibu perhatikan ya. Usahakan kalau tidak mempunyai M-Banking atau pembayarannya dilakukan di Indomaret atau Alfamart terdekat, usahakan pengisiannya dilakukan di pagi hari. Jadi mempermudah Bapak Ibu untuk bisa pergi ke ATM atau ke tempat-tempat pembayaran lainnya. Kalau mempunyai M-Banking itu akan lebih mempermudah Bapak Ibu. Jadi tidak perlu keluar rumah karena waktunya juga terbatas ya. Jadi itu aja yang perlu diperhatikan untuk pengurusan paspor. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang saat ini punya keinginan kuat untuk ke Baitullah, untuk umroh maupun haji, bisa disegerakan untuk bisa daftar. Dan saya doakan mudah-mudahan tahun ini bisa berangkat tidak sendiri, tapi bisa bersama-sama dengan keluarga, saudara, dan teman-teman tercinta. Tidak hanya 1 kali, namun bisa berkali-kali. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Baitullah. Allahu Akbar.